Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang standar gambar teknik ya. Oke, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama ya, siswa mengetahui ya ukuran kertas gambar yang pertama nih, media untuk menggambar ya. Nah, kemudian yang kedua ya, siswa mengetahui macam-macam garis. Nah, ini kita nanti sudah ke prakteknya ya nanti ya. Jadi mengenal dulu nih, kita mengetahui dulu nih apa sih macam-macam garis nih, garis-garis apa saja sih yang digunakan untuk menggambar ya. Kemudian yang kedua ya, siswa mengetahui jenis-jenis garis. Nah, sudah mengetahui macam-macam garis ya, kemudian mengetahui ya jenis garis beserta fungsinya. Nah, garis ini nih buat apa nih gitu dalam aturan gambar teknik ya. Tuh. Kemudian yang keempat ya, siswa mengetahui standar huruf dan angka ya. Oke, standar huruf dan angka ya. Siswa nanti mengetahui simbol-simbol ya, nih simbol-simbol yang digunakan. Umumnya standar huruf ya, ada standar huruf dan angka yang digunakan nih biasanya. Standar berapa? Kemudian ya, siswa juga mengetahui ya standar ukuran gambar teknik. Nah, kira-kira standar ukurannya tuh artinya apa? Menggunakan skala artinya standar ukuran ini nanti ya. Standar ukurannya nih misalkan ya menggunakan skala perbandingan 1 banding berapa? 1 banding 2 ya misalkan, atau 1 banding 5 misalkan, atau banding 10 ya. Nah, ini standarnya ya, standar ukuran gambar teknik ini seperti apa gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, memahami ya tentang tata letak ya, layout ya gambar teknik. Seperti apa sih itu buat gambar ya, buat gambar di media kertas ya, kertas gambar nih seperti apa sih tata letaknya ya, gambar tekniknya tuh seperti apa. Oke, yang pertama ya terkait tentang standar gambar teknik ya, memberikan kepastian atau sesuai dan tidak sesuainya kepada pembuat dan pembaca gambar dalam menggunakan aturan-aturan gambar menurut standar. Nah, artinya di sini ya standar gambar ini ya memberikan apa? Kepastian ya yang sesuai, yaitu kan kepada si pembuat terhadap si pembaca ya. Nah, misalkan ya kalian membuat gambar ya, nah bapak ini yang membaca ya gitu kan. Nah, ini ada kesesuaiannya nanti antara si drafter ya, sebutannya ya kalau untuk seorang juru gambar ya, itu sebutannya adalah drafter ya. Nah, si drafter ini ya membuat gambar ya, kemudian dirujukan untuk siapa nih. Nah, nanti ditunjukkan untuk siapa nih nanti yang membaca gambar tersebut. Nah, ini harus sesuai dengan kaidah dalam gambar ya. Udah ada aturan gambarnya nih, standarnya tuh ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya, sama nih ya, menyeragamkan penafsiran. Artinya apa? Satu persepsi ya, jadi informasinya mudah dipahami, mudah dimengerti ya terhadap cara-cara penunjukan dan penggunaan simbol. Nah, simbol-simbol yang dipakai untuk menyampaikan informasi ya. Di pertemuan sebelumnya ya, gambar itu kan merupakan media informasi ya, seorang juru teknik ya kan. Jadi penyampaian informasinya tuh secara jelas tuh dalam bentuk gambar biasanya ya. Kalau seorang insinyur mesin misalkan ya, ke bagian produksi misalkan ya, di bagian machiningnya gitu kan. Nah, nah gambar ini nanti gambar yang sesuai ya dengan penafsiran yang sudah standar. Jadi misalkan ya si drafter ini gambar ya kan ya, drafter ini gambar ya kan, drafter ini gambar. Nah, gambar ini nanti dirujukan oleh siapa? Misalkan ke bagian machining ya, di bagian perencanaan dalam bentuk gambar, misalkan di
di industri pabrikasi misalkan ya, ini mau merancang produk apa misalkan, membuat meja misalkan ya, si drafter ini merencanakan ya materialnya, kemudian bahannya ya, kemudian desainnya seperti apa. Nah nanti dirujukan ke bagian produksi. Nah bagian produksi ini nanti akan yang yang menafsirkan tadi informasi dalam bentuk gambar tadi diterjemahkan ya kan, kemudian dalam bentuk produk ya, hasil produksi itu nanti. Nah penafsiran ini nanti dalam gambar tersebut ada simbol-simbol, oh ini simbolnya misalkan materialnya bahannya apa, besi ya, atau misalkan kaki mejanya ini besi pipa misalkan. Nah itu informasinya tidak perlu harus si drafter ini ngomong nanti bahannya ini ya gitu, nggak perlu, karena sudah dituangkan informasi tersebut dalam bentuk gambar tadi ya, itu diterjemahkan langsung ke dalam bentuk produk. Drafter buat gambar kemudian jadi produk nih nanti di bagian produksi ya, ini produknya itu ya. Oke lanjut lagi ya. Nah yang berikutnya ya, memudahkan komunikasi teknis ya antara perancang ya kan. Nah tadi yang Bapak bilang kan, merancang ya atau pembuat gambar dengan pengguna gambar. Pengguna gambarnya siapa? Yaitu di bagian produksi tadi yang menafsirkan gambar tadi ya ke dalam bentuk produk ya gitu. Nah kemudian lanjut lagi ya, memudahkan kerjasama antar perusahaan dalam memproduksi benda-benda teknik dalam jumlah banyak yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat ya. Nah artinya di sini ya, jadi hubungan antar departemen ya atau hubungan antar perusahaan. Nah ini biasanya boleh Bapak sedikit cerita ya, perusahaan manufaktur misalkan ya, produksi sepeda motor ya kan. Nah itu tidak bisa berdiri sendiri juga ya, tidak bisa berdiri sendiri ya. Kok nggak bisa Pak berdiri sendiri? Iya, dia perlu ada subkon ya, jadi anak perusahaan dari perusahaan tersebut. Nah tujuannya untuk apa ya? Untuk mensupport ya, support bahan baku ya, atau mensupport material untuk kebutuhan produksi di di pabrik utamanya ya. Nah ini misalkan contohnya ini Astra. Nah ini Astra grupnya ini misalkan gandengan Astra ini. Jadi ada beberapa anak perusahaan yang nanti fokus untuk support komponen material untuk pendukung produksi kendaraan ini. Contohnya sepeda motor ya. Nah kebutuhan sepeda motor ini tidak bisa hanya diproduksi oleh satu perusahaan, pastinya perlu ada kerjasama. Nah mulai dari stang kendaraannya, kemudian rodanya ya kan, kemudian bodinya. Nah ini nggak bisa Honda ini hanya fokus ke semuanya, nggak bisa. Dia fokus misalkan dia hanya fokus di mesin ya, cuma hanya mesin aja dia. Untuk perlengkapan lain sebagainya itu diserahkan ke anak perusahaan lainnya. Misalkan untuk rangkanya ya itu diserahkan ke supported lain misalkan ya, perusahaan apa gitu kan, khusus untuk rangka nih, rangka. Kemudian untuk body ya beda lagi, kemudian untuk electrical kabel-kabelnya itu. Nah ini semuanya dirancang dalam bentuk tadi perencanaan ya, gambar. Nanti desainnya seperti apa, nah ini cuman disuplai aja dari dalam bentuk gambar perencanaan. Nah ini juga gambar perencanaan semua jadi media informasinya hanya bentuk desainnya. Bisa nggak buatkan produk modelnya seperti ini gitu kan, gitu. Jumlahnya sekian, udah gitu perencanaan. Targetnya berapa gitu kan, targetnya 1000 misalkan, untuk misalkan
dalam 1 minggu misalkan ya dibutuhkan 1000 ya, 1000 komponen misalkan ya, bisa nggak bikin gitu kan. Kemudian rangka nih gitu, rangkanya aja gitu, bisa nggak gitu. Nah jadi apa namanya, ini saling keterkaitan ya antar departemen 1, 2, 3 dan lain sebagainya nih nanti gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, standar dalam gambar ya, ini sesuai dengan negara industrinya nih, ada 5 ya. Pertama JIS ya. JIS ini standar gambar yang ada di Jepang ya, Japanese Industrial Standard ya, JIS. Nah ini jadi standar gambarnya itu sesuai dengan industri yang ada di negaranya ya. Tuh, jadi beda ya standar gambar yang ada di negara lain, misalkan di Netherlands ya, di Belanda nih ya, The Netherlands Standard Institute ya, NNI nih, beda dengan yang di Jepang, beda juga dengan yang di apa namanya, Research Institute institut nih ya di Jerman ya, ini Jerman, DIN, The Research Institute for Normang ya di sini. Kemudian ada ANSI ya, American National Standard Institute nih juga ya, ini beda ya standarnya. Nah ini kalau yang disesuaikan antar semua negara ya itu menggunakan ISO. ISO tuh pasti sama, seragam semua, baik itu di negara Jepang, di Indonesia, di Netherlands, semua hampir sama nih. Ini merupakan standar ketetapan ya, ISO ini memang yang dibuat untuk semua negara ya, jadi bisa ya, internasional ya, Organization for Standardisasi. Nah artinya standar-standar yang memang dibuat itu bisa diperuntukkan semua negara. Jadi standarnya misalkan ukuran kertas ya, ukuran kertas gambar A4 dengan di luar negeri hampir sama, A4 nggak jauh berbeda dengan yang di dalam negeri. Mungkin dari segi perbedaan dari materialnya saja mungkin yang berbeda, tapi dari dalam bentuk ukuran ya itu gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah standar ukuran kertas ya, standar ukuran kertas di sini ya mencakup dari ukuran yang A0 ya, A0. Umumnya kalau yang kalian tahu mungkin ya ukuran kertas itu hanya A4 ya, A4. Oke, A5 ini nggak ada ya, ini bapak coret ya, yang A5 ini bapak coret nggak ada ya. Oke, jadi standar ukuran kertas itu hanya ada 5 ya, mulai dari A0 sampai A4 ya, dan ini ukurannya ya. Untuk ukuran lebar, ukuran lebarnya tuh ya, satuannya ingat ya, bukan senti, bukan meter, tapi mili ya, milimeter ya, milimeter itu. Nah ukurannya ya, ukuran lebar dan panjang ini untuk A0 ya. Kemudian sisi kiri, nah sisi kiri ini apa sih, artinya gini nih, ini bapak gambar ya, ini buat kertas, nah 4 ya. Nah ini di sini ada sisi kirinya, nah ini sisi kirinya. Jadi ini ukuran kertasnya yang ini ukuran kertasnya, panjang sama lebarnya nih ya, lebarnya. Nah ini ukuran kertasnya. Nah kemudian yang dimaksud sisi kiri itu adalah tepi gambar ya, tepi gambar. Jadi tepi gambar yang nanti kalian buat ya, dari gambar tekniknya nih nanti. Nah ini sisi kirinya adalah 20 ya, 20 di sini. Kemudian atas dan samping kanannya ini ukurannya 10 ya, itu ya, kecuali yang ukuran A4 ya, ini 5 ya. Nah dan posisi ukuran kertas ya, posisi bukan ukuran, posisi kertas ya, untuk menggambar tuh bisa tegak berdiri seperti ini ya, bisa miring ya gitu. Kalau yang berdiri ini namanya potret, yang apa namanya menyamping ini disebut dengan apa namanya landscape ya. Tuh. Oke, nah ini dia ukurannya. Nah ini ada penjelasannya ya, dari yang di atas tadi tuh. Nah ini sisi kirinya seperti ini bentuknya. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Nah standar garis, nah di sini. Nah standar garis yang digunakan ya untuk menggambar itu ada berapa nih? Ada 7 ya,
pertama ya tebal continue di sini, kemudian tipis continue bebas ya, kemudian tipis continue dengan sik-sik ini ya. Ini biasanya digunakan untuk lambang ya atau simbol apa namanya pengelasan di sini nih itu. Nah kemudian ada lagi ya, ada garis gores tebal. Nah ini garis tebal, kemudian ada garis gores tipis ya. Nah kalau garis gores tebal ya ini menunjukkan gambar ya, gambar dari objek gambarnya ya itu ada yang tidak terlihat ya. Perbedaannya apa Pak antara garis gores tebal dan tipis? Kalau tipis ini biasanya untuk menunjukkan ya benda yang berbentuk silinder ya, atau silindris atau bulat ya itu, atau berlubang ya. Kalau misalkan benda itu ada lubangnya ya, nah itu digambarkan ada garis seperti ini ya itu, atau tidak terlihat ya, tidak tampak gitu seperti itu ya. Nah, kemudian ada garis gores tipis di sini ya, garis titik. Nah ini yang tadi gua bilang ya, buat menggambar objek benda ya berbentuk tadi silinder ya atau berlubang, ada lubangnya. Ada berapa? 10 ya, 3, 7 ya, ada 10. Kemudian ada lagi nih garis gores tipis berbelok. Nah ini biasanya dirujukan untuk gambar, nah ini potongan, gambar potongan biasanya bentuk pipa biasanya tuh, jadi gambar potongan bidang ya, pipa yang dipotong misalkan. Nah, kemudian ada garis gores tebal yang menunjukkan permukaan yang harus mendapatkan penanganan khusus juga ada. Nah ini macam-macam gores ya, garis gores ya, kemudian garis tebal itu kan, garis continue itu. Nah kemudian standar huruf dan angka yang umum digunakan ya standarnya. Nah biasanya dalam gambar teknik ya, tinggi, tebal, dan panjangnya huruf ya itu, dan angka ya itu ada standar di perbandingannya. Nah, di sini nih untuk tinggi huruf ya, tinggi huruf kecil ya, kemudian jarak antar huruf, jarak antar garis, jarak antar kata ya, kemudian tebal huruf. Nah ini juga ada ukurannya. Nah ini umumnya digunakan ya untuk menggambar teknik ya, seperti itu. Nah lanjut lagi ya, nah tentang kepala gambar atau layout ya, tadi ada layout ya, berisikan tentang informasi gambar teknik ya. Nah isinya apa aja sih tuh? Ada nama ya si pembuatnya ya, itu pasti. Nah, yang pertama ya. Kedua, judul gambar ya, judul gambar yang digunakan ya. Judulnya apa nih misalkan ya? Misalkan menggambar menggambar objek gambar, misalkan membuat objek 2D misalkan ya, atau membuat gambar potongan. Nah itu judulnya misalkan. Nah kemudian atau bisa ditulis juga ya dari komponennya ya. Judul gambar ini bisa dari nama produknya itu ya, itu bisa dari gambarnya ya, bisa dari objeknya yang digambar apa itu ya, jadi judul gambar. Oke, kemudian yang berikutnya ya harus ada departemen ya. Kalau misalkan ada instansinya, ada keterangan instansinya, departemennya, atau kalau misalkan dikerjakan di bagian di perusahaan ya, misalkan ya ada bagian permesinan misalkan ya, itu ditulis ya departemennya, machining misalkan ya, di permesinan.
Kalau misalkan bikin di sekolah instansinya ya udah tulis sekolah gitu. Ya, kemudian nah di sini juga berisikan tentang tanggal kapan gambar itu dibuat ya atau diselesaikan gambarnya. Jadi gambar itu jadi itu kapan? Tanggalnya. Kemudian kapan tanggal diperiksa. Nah, tadi misalkan si drafter ini kan buat gambar ya, kemudian dirujuk untuk diperiksa ya, diperiksa di bagian perencanaan misalkan ya. Usulkan itu kan gambarnya seperti ini. Nah, ini diperiksa. Periksanya kapan? Nah, nanti yang meng-ACC itu ya gambar tersebut yang memeriksa itu harus mencantumkan nanti tanggalnya. Itu. Ya, harus ada ya. Tadi ya tanggal gambar buatnya kapan, kemudian gambar tersebut diperiksanya kapan. Ya, itu. Nah, lanjut lagi yang keenam ya, itu terkait ukuran kertas gambar yang dipakai. Nah, ukuran kertas gambar yang dipakai. Nah, ukuran kertas gambar yang dipakai di sini ukuran apa? Tadi kan sudah dijelaskan ya, dari A0 ya, A0 sampai dengan A4 sini. Ya, A0 sampai A4. Ya. Ukuran kertas gambar yang dipakai. Oke. Lanjut lagi. Nah, ada ukuran skala di sini, skala gambar. Nah, artinya apa skala gambar ini? Ukurannya tuh gambar tersebut mau diperbesar ya. Mau diperbesar ya atau mau diperkecil. Ya. Nah, misalkan ya kita kalau mau gambar objek rumah misalkan ya. Ada drafter misalkan ya, sipil ya. Dia gambar rumah ya. Nah, itu kan perlu digambar dalam bentuk skala. Nggak mungkin kita gambar dengan ukuran aslinya, benar nggak? Ya, itu kertasnya ukurannya berapa gitu kan? Kalau misalkan yang dibuat gambar tersebut ya sesuai dengan ukurannya, ya makanya perlu adanya skala pembanding ya. Kalian juga sudah pernah ya belajar ini mungkin ya di SMP sebelumnya ya tentang skala ya pada peta ya pembelajaran di kelas 9 ya itu mengukur jarak pada peta ya dengan jarak sebenarnya ya mungkin sudah ada ya soal semacam itu ya kalian pernah temukan ya sama halnya mengukur skala gambar ya skala gambar ini berpatokan pada apa ya pembandingnya ukuran aslinya berapa kita pakai pembandingnya. Nah tadi oke bapak jelaskan sedikit ya. Nah kalau skala pembanding ya ukuran diperkecil artinya pembandingnya itu ya berapa misalkan banding 2. Nah berarti ukuran aslinya nah ini yang paling depan ini merupakan ukuran asli dibanding dengan ukuran pembandingnya ya 2 misalkan 10 ya sebenarnya. Nah kalau kita buat berarti 1 banding 2 berarti berapa? 1 banding 5 ya. Oke. Pakai 1 banding ya berarti ukuran sebenarnya berarti berapa? 5 ya kan ya pembandingan. Kalau ukuran skalinya 10 tadi kan. Karena kita menggunakan skala perbandingan diperkecil ya, maka ukurannya jadi 5 ya. Jadi yang digambar seperti itu. Nah, kalau yang diperbesar beda lagi ya. Jadi ukuran aslinya nih ya, ukurannya kecil ya kan ya. Nah, supaya bisa digambar ya dan bisa dilihat detail gambarnya seperti apa, makanya perlu diperbesar umumnya nih untuk komponen atau material yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini perlu diperbesar. Itu. Ya, itu skala gambar ya. Skala gambar. Misalkan 1 banding 5 ya, 5 banding 1 ya bandingannya. Tinggal dikalikan saja ya. Kalau tadi dibandingkan ya ini kan. Nah, ini dikalikan saja nanti. Misalkan ya ukuran asli bendanya itu 2 ya. Nah, karena kita pakai skala pembanding pembesar, maka kelipatan dari 2 tadi misalkan pakai pembanding 5 ya 5 banding 1 ya berarti 10 tadi aslinya ya 2 banding 1 kan tadi kita balik. Kalau tadi pakai skala pengecil ini skala pembesar ya gitu. Oke ya umumnya skala pembanding itu ya 1 banding 1
1:2 ya, terus skala perbesar, atau ukuran aslinya 1:1 ya, 1:1. Jadi ada 3 skala ya, skala sesuai dengan ukuran aslinya ya, itu skala pembesar dan pengecil ya, itu. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, kemudian yang ke-8 ya. Nah, jenis proyeksinya ini juga ya berisikan nanti jenis proyeksinya pakai proyeksi apa nih? Biasanya di etiket di situ juga dicantumkan misalkan ya. Jenis proyeksinya, proyeksi apa? Biasanya kan proyeksi Amerika ya. Atau proyeksi Eropa ya. Gitu. Oke, nanti kita belum sampai sini ya. Ini hanya menjabarkan aja Bapak ya tentang jenis-jenis proyeksi ya yang digunakan ya. Oke, kemudian lanjut lagi ya ke satuan ukuran yang digunakan. Nah, satuannya apa? Meter, sentimeter, milimeter ya, kilometer. Nah, itu dicantumkan ya nanti satuan ukurannya. Umumnya ya tadi kan kita lihat ya dalam membuat gambar ya, satuan ukuran yang digunakan adalah milimeter ya, mm gitu. Ya, satuan ukuran yang digunakan. Nanti kita cantumkan di situ juga. Oke. Selanjutnya yang 10 ya. Yang 10 ya berbagai data yang diperlukan untuk kelengkapan gambar ya, berarti informasi-informasi tambahan terkait tentang gambar ya. Di situ bisa ditulis ya. Bisa berdasarkan misalkan benda ya. Kalau objek gambar itu benda ya, bisa berdasarkan materialnya, bisa sifatnya ya, itu bisa dicantumkan ya untuk kelengkapan gambar ya sebagai data ya tambahan. Nah, contohnya nih seperti ini nih, kepala gambar atau layout ya. Nah, ini ada ukurannya ya, ukurannya nih ya, ukuran standar gambar yang dipakai nih seperti ini ya, itu. Nih. Jadi kalian harus tahu ya untuk menggambar kalian harus tahu ukuran gambar. Oke, bisa dimengerti ya. Ya seperti inilah dalam membuat gambar teknik ya. Jadi harus ada standar gambar teknik. Oke, mungkin untuk tugas ya, coba ya kalian buat ya ukuran kertas ya, buat sebuah garis tepi gambar dulu ya. Jadi ini misalkan kertas A4 ya, posisinya boleh berdiri ya, atau boleh tiduran. Nah ini, jadi tugasnya ya, Bapak kasih arahannya seperti ya, langsung. Oke, ini kertas A4 ya, contohkan tadi kertas A4. Nah, posisinya ada 2 di sini ya, posisi landscape ya, dan posisi potret. Nah, untuk posisi potret ya, coba kalian buat ya standar gambar yang digunakan untuk jenis kertas A4 ya, posisi potret dan posisi landscape ya. Nah, kemudian kalian tambahkan ya informasi-informasi ini ya. Nah, ini yang Bapak garis bawahi ya, yang kasih Bapak anak panah, yang kasih petunjuk anak panah. Nah, coba kalian buat ini etiketnya, nanti cantumkan di pojoknya. Jadi ini kalian buat dulu. Nah, ini garis tepi gambar yang ini, yang kedua ya. Kalau yang pertama ini kan ukuran kertasnya ya. Yang kedua adalah ini keterangannya. Ini garis gambarnya. Garis gambar. Ya, garis gambar. Ini kertas ya, ukuran kertas. Ya, kertas. Nah, nanti setelah dibuat ya sesuai dengan ini ukuran kertasnya tadi mana tadi ya. Nah, sesuai dengan ukuran ini kalian buat ya garis tepi gambar ya. Nah, sesuai dengan sisi kiri ya, sisi kiri, kemudian C yang ditunjukkan ini seperti ini ya. Nah,
Kemudian kalian cantumkan etiket ya atau kepala gambar di pojok kanan bawah ya sini. Ini juga nanti kalian buat. Coba Bapak ingin melihat gitu loh kalian, walaupun hanya di rumah ya, tapi kalian bisa mempraktekannya coba gitu dahulu ya. Oke, mungkin itu saja ya materi minggu kemarin ya yang belum Bapak jelaskan ya. Jadi tugasnya kalian buat garis tepi gambar ya pada kertas A4 dan beri keterangan etiket sesuai dengan etiket yang Bapak cantumkan ini, yang Bapak beri anak panah ya. Nanti kalian letakkan di pojok kanan bawah ya. Nih, pojok kanan bawah nih etiketnya. Etiketnya etiket lagi. Ya. Oke, itu saja ya. Sekian dari Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.